Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam APP 2025, minggu yang kedua. Diberi judul Melihat dengan Mata Hati. Pada minggu kedua kita diajak untuk membuka hati kita terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita. Sekaligus kita mau belajar tentang 3 tipe murid Yesus, pengikut Tuhan Yesus dalam bacaan Injil di minggu yang kedua ini. Tak jarang teman-teman kita mempunyai mata namun tidak dapat melihat. Kita mempunyai telinga namun tidak dapat mendengar. Saya jadi teringat akan firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Sadarkah teman-teman bahwa ini sebenarnya sebuah sindiran bagi kita yang mempunyai mata dan mempunyai telinga, namun justru kita tidak dapat melihat, mendengar kehadiran Tuhan di dalam realitas kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Maka dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk membuka mata kita lebar-lebar, membuka telinga kita lebar-lebar, agar mata hati kita pun menjadi terbuka, dapat melihat realitas yang ada di sekitar kita. Bacaan yang diambil dalam pertemuan yang kedua ialah Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Dikatakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Kalau boleh saya membayangkannya, ketika Tuhan Yesus, para murid dan juga orang banyak berbondong-bondong keluar dari kota Yeriko, ada Bartimeus yang duduk di pinggir jalan. Ketika Tuhan Yesus melewati Bartimeus, Bartimeus mungkin tidak menyadari bahwa Yesuslah yang lewat di hadapannya. Setelah jauh mungkin 2 meter dan diikuti oleh murid-murid dan banyak orang, Bartimeus baru mendengar bahwa Yesuslah yang lewat. Karena apa? Karena mungkin saja orang banyak berbondong-bondong saling memberi kesaksian, saling bercerita bahwa Yesus yang menolong hidupnya, Yesus yang menyembuhkan keluarganya, ataupun banyak orang yang melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan, mereka menjadi kenyang dan mulai mengikuti Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan penuh semangat. Maka Bartimeus mulai menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang lewat di hadapannya. Lalu dikatakan ketika didengarnya, Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus yang lewat, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus mulai menyadari bahwa yang lewat adalah Tuhan Yesus, yang viral, yang sangat fenomenal, yang di banyak tempat mengadakan seminar-seminar, pengajaran-pengajaran iman, pengajaran tentang kasih Tuhan dan juga pertobatan, yang di kota-kota lain juga mengadakan KRK, kebangkitan rohani Katolik. Banyak mujizat terjadi, banyak penyembuhan terjadi, dan juga pengusiran setan pun dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Bartimeus mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Kita bisa melihat bagaimana reaksi para murid dan para pengikut Tuhan Yesus. Yang tipe yang pertama, ketika mendengar Bartimeus berseru-seru, berteriak, mereka hanya diam, tidak mendengar, ataupun pura-pura tidak mendengar. Mereka asik dengan sukacita yang mereka alami sendiri. Tipe yang kedua, kita bisa melihat dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tipe yang kedua, teriakan Bartimeus mungkin sangat mengganggu perjalanan mereka, sangat berisik di telinga mereka, sehingga dikatakan banyak orang mulai menegur Bartimeus supaya diam. Dan bukannya berhenti berseru, namun semakin keras Bartimeus berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu menanggalkan jubahnya lalu segera berdiri dan pergi kepada Tuhan Yesus.
Tipe yang ketiga adalah murid yang mendengarkan suara Tuhan Yesus dan juga menghantarkan Bartimeus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia mendengar seruan Bartimeus? Tuhan Yesus memberi teladan kepada para murid-muridnya. Kita bisa lihat ketika Bartimeus berdiri dan pergi kepada Yesus, maka Yesus tanya Yesus kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Teman-teman, bahwa Yesus berhenti dan memberi perhatian kepada Bartimeus dengan bertanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Ini adalah sebentuk perhatian Tuhan Yesus kepada seorang pengemis, kepada seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan, pada seorang yang lemah dan miskin. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat berbela rasa dan berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar perjalanan hidupnya. Inilah teladan Tuhan Yesus yang hendaknya kita juga dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus ini. Dan pada akhirnya si Bartimeus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ia pun dapat melihat. Dikatakan, lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihatnya lagi dan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Teman-teman, maka sebagai pertanyaan refleksi pertemuan minggu yang kedua, kita saat sekarang berada di mana? Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai gerejanya, berada di tipe yang mana? Apakah tipe yang pertama, kita hanya diam saja, tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar seruan minta tolong dari orang-orang di sekitar kita? Mungkin karena kita terlalu sibuk dalam pekerjaan kita, terlalu asik sendiri dengan dunianya kita, ataupun juga kita disibukkan dengan yang namanya pelayanan kita, kursus-kursus kitab suci yang kita ikuti terlalu banyak mungkin saja, ataupun seminar-seminar, ataupun juga KRK yang kita ikuti, sehingga kita lupa bahwa ada realitas di sekitar kita membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan pertolongan kita. Atau kita sebagai pengikut Kristus dengan tipe yang kedua, kita malahan menyuruh orang-orang yang berteriak minta tolong untuk diam, karena sangat mengganggu kehidupan kita, karena sangat mengganggu telinga kita, sehingga kita menyuruh mereka diam. Atau kita saat sekarang sudah sampai kepada tipe yang ketiga, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang peka terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita, yang juga membawa orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, pada pertemuan yang kedua ini kita diajak untuk berhenti sejenak. Sama seperti Tuhan Yesus yang berhenti sejenak ketika mendengar seruan Bartimeus, lalu memberi perhatian kepada Bartimeus. Kita diajak untuk berhenti sejenak, untuk melihat realitas yang ada, mendengar seruan-seruan ataupun teriakan-teriakan orang yang meminta tolong di dalam perjalanan hidup kita, dan memberi perhatian lalu bertanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Semoga dalam pertemuan kedua ini kita juga dapat menjadi pengikut Kristus yang dapat menghadirkan Yesus Tuhan di tengah tantangan zaman, di tengah realitas kehidupan perjalanan kita. Kita mau membuka mata kita lebar-lebar, kita mau membuka telinga kita lebar-lebar untuk melihat realitas yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Tetap setia, tetap semangat, biarlah jadilah terang.